Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 455, 3000 perairan lemah, aku hanya memilihmu. Ji-Fei tidak menyangka Oda Miki akan tiba-tiba muncul. Dia juga tidak menyangka Oda Miki akan tiba-tiba menyerangnya. Anda tahu, jika bukan karena dia, saya tidak akan dapat menemukannya di sini. Saya masih sedikit berterima kasih kepada wanita di hati saya ini. Namun, belati yang dia tikam di depannya benar-benar merupakan gerakan membunuh tanpa ampun. Ji-Fei segera melepaskan Li Ruoxi dan menghadap belatinya. Tangan kirinya terulur secepat kilat dan menangkap pergelangan tangannya. Bang, lengan Oda Miki terasa sakit dan mati rasa, dan belati di tangannya jatuh ke tanah. Ah! Teriakan dingin keluar dari mulutnya. Ji-Fei sudah mengangkat tangan kirinya dan menamparkan pantatnya beberapa kali berturut-turut. Jika kamu ingin mati, lompatlah ke laut atau turun dari tebing untukku. Jangan ganggu aku di sini. Jika kamu tidak membantuku menemukan tempat ini hari ini, aku akan membuangnya ke laut untuk memberi makan hiu sekarang. Dasar wanita gila yang tidak tahu berterima kasih. Ji-Fei menjadi lebih marah saat dia berbicara dan mengangkat tangannya beberapa kali. Tindakan Ji-Fei mengejutkan Li Ruoxi dan yang lainnya. Khusus untuk Li Ruoxi dan Ji-Fei, ini terlalu dilebih-lebihkan. Oda Miki marah. Ji-Fei, kamu bajingan, aku harus membunuhmu, bunuh kamu. Dia membuka mulut untuk menggigit Ji-Fei. Ji-Fei menjadi semakin marah. Sedikit di tubuhnya, kepala Oda Miki tiba-tiba terkulai ke bawah seperti bola karet kempes. Seluruh tubuh saya terasa sakit dan lemah. Ledakan. Ji-Fei langsung melempar Miki Oda ke matras tempat Li Ruoxi terbaring tadi. Tunggu saja di sini untuk memberi makan binatang itu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat Li Ruoxi dan memandang Wulong dan Moling. Jangan sakiti dia, dan jangan pedulikan dia. Berjalan langsung menuruni gunung. Ketika Miki Oda melihat Ji-Fei pergi seperti ini, seluruh hatinya hancur. Kemarahan melonjak seperti gelombang tsunami. Ji-Fei, kamu harus mati, aku pasti akan membunuhmu. Air mata penghinaan mengalir di pipinya. Dia mengejar Ji-Fei untuk membunuhnya karena dia meremehkannya. Namun, dia tidak pernah menyangka Ji-Fei akan bersikap kasar padanya. Kemudian dia melihat betapa Ji-Fei sangat mencintai Li Ruoxi. Perbedaan yang tajam dan rasa sakit hati yang besar membuatnya merasa seperti menjadi gila. Wulong dan Moling saling berpandangan dan bergegas pergi. Suasana hati mereka juga sangat berkonflik saat ini. Bagaimana mereka menghadapi pertemuan Ji-Fei dan Ji-Fei malam ini? Namun, mereka tahu bahwa bagi mereka saat ini, sesuatu yang ada di dalam sifat manusia telah mengalahkan keinginan. Jadi mereka tidak membunuh Li Ruoxi. Jika tidak, Li Ruoxi akan terbunuh. Di dalam mobil, begitu Li Ruoxi duduk, dia memeluk Ji-Fei dan berkata, "Sayang, apa yang sebenarnya terjadi?" Dia menjadi tenang sekarang dan merasa ada yang sangat aneh. Kedua pembunuh itu hanya ingin membunuhnya. Jika tidak, mereka tidak akan menculiknya atau melukai Ningjing secara serius. Tapi kenapa dia tidak melukai dirinya sendiri? Kedua pembunuh itu adalah anak-anak dari panti asuhan. Mereka kemudian dihilangkan oleh Zhou Fenghua setelah keluarga Ji kami menolak, jadi mereka sekarang menjadi pembunuh. Ji-Fei tidak menyembunyikan apapun dari Li Ruoxi kali ini. Menurutnya, Li Ruoxi perlu mengetahui sesuatu agar dia bisa membuat penilaian yang lebih baik.
Li Ruoxi bertanya dengan kaget. Maksudmu mereka pernah menjadi anak-anak di panti asuhan? Ji Fei mengangguk. Li Ruoxi menenangkan diri dan berpikir bahwa Mo Ling telah menyuruh Wulong untuk tidak menyakiti Ji Fei. Lalu kenapa kamu ingin mereka pergi ke kamar 1022 rumah sakit Pok Oi? Itu kamar Suster Yun. Mereka dulunya adalah anak-anak yang dibesarkan oleh Suster Yun. Li Ruoxi membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Masih ada 18 anak seperti mereka yang hilang. Mata Ji Fei bersinar dengan kerumitan. Li Ruoxi merasa pesannya terlalu kuat dan tiba-tiba meraih tangan Ji Fei. Suamiku, bisakah kamu berjanji padaku sesuatu? Ada apa? Jangan bunuh mereka. Jika itu bukan kejahatan yang tidak bisa diampuni, jangan bunuh mereka. Mata Li Ruoxi menunjukkan sedikit kegugupan dan kepanikan yang tak terlukiskan. Ji Fei tercengang melihat ekspresi Li Ruoxi dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu ingin memohon kepada mereka?" Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu dipanggil Raja Naga karena kamu harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Mencicit, Ji Fei tanpa sadar menginjak pedal gas. Kata-kata Li Ruoxi seperti guntur musim semi, meledakkan bumi yang tertidur sepanjang musim dingin. Ji Fei sudah bergumul dengan apa yang harus dilakukan dengan dua orang itu dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi kesulitan. Li Ruoxi memberinya pilihan terbaik. Apalagi mengingat Wulong dan Mo Ling tidak benar-benar ingin membunuhnya hari ini, yang berarti mereka belum sepenuhnya kehilangan rasa kemanusiaannya. Sayang, kamu baik sekali. Senang sekali memilikimu. Ji Fei dengan lembut meraih tangan Li Ruoxi dengan senyum bahagia di wajahnya. Li Ruoxi mengedipkan mata pada Ji Fei sambil bercanda. Kalau begitu, sudah waktunya kamu menjelaskan kepadaku situasi wanita yang ingin membunuhmu. Ji Fei tidak menyembunyikan apapun dan dengan jujur memberitahu Li Ruoxi tentang situasi Oda Miki. Kali ini, wajah Li Ruoxi menunjukkan kegugupan. Sayang, apakah dia seorang ninja? Ji Fei mengangguk, jangan takut, ninja-ninja itu tidak sekuat yang dibayangkan, semuanya hanya mitos. Li Ruoxi mengangguk, tapi tetap berkata, kamu bilang dia terus menolak untuk pergi dan ingin membunuhmu, kapan ini akan berakhir? Ji Fei berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, jika suatu hari mereka membuatku cemas, aku akan pergi dan mengambil sarang mereka. Tepat pada waktunya untuk melampiaskan amarah asal. Li Ruoxi mengangkat tangannya dan mengusap keningnya. Suamiku, aku khawatir suatu hari nanti kamu akan terjerat oleh wanita ini. Dahi, Ji Fei menoleh untuk melihat Li Ruoxi. Dia jatuh cinta padamu. Wajah cantik Li Ruoxi tampak sedikit lebih marah. Ji Fei mengerutkan kening dan berkata, aku cemburu. Cih, aku tidak cemburu kali ini. Kamu tidak melihat bahwa dia tidak benar-benar ingin membunuhmu ketika dia membunuhmu. Yang paling penting adalah dia tidak terlihat terlalu marah ketika kamu memukulnya. Wajahnya merah semua. Dan, kamu. Berhenti, Ji Fei langsung berteriak. Aku menelepon ibuku hari ini dan memintanya membuatkan iga babi asam manis untukku. Ji Fei, kamu. Tinju merah muda Li Ruoxi ditangkap oleh Ji Fei. 3000 air lemah. Aku hanya memilihmu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia memegang erat tangan Li Ruoxi. Wajah Li Ruoxi penuh kerumitan. Namun, sangat senang. Keduanya dilarikan ke rumah sakit Pok Oi. Kondisi Ning Jing stabil dan mereka benar-benar lega. Li Ruoxi memikirkan Ning Jing yang duduk di kopilot dan dia berada di kursi belakang. Ketika tubuhnya menghantam ke depan, Ning Jing menyelamatkannya tepat waktu.
jadi dia terluka parah, dan dia dipenuhi rasa terima kasih. Saya ingin tinggal dan merawatnya, tetapi saya ditolak. Li Ruoxi pergi bekerja, sedangkan Ji Fei tinggal di rumah sakit Boai. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat itu sudah pukul 7 malam. Ji Fei keluar dari kantor Phoenix dan berjalan menuju kamar 1022 di lantai paling atas. Bab 456. Kewalahan, Saudari Yun. Ji Fei tiba-tiba meminta seseorang untuk mengambil semua anak hari ini. Apa yang dia lakukan? Liu Daguang memandang Saudari Yun dan bertanya. Wajah Sister Yun penuh rasa ingin tahu dan dia menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa Ji Fei tampak sedikit tidak biasa hari ini. Tapi kita harus yakin bahwa Ji Fei sangat perhatian dalam pekerjaannya. Liu Daguang menyentuh kepalanya yang berkilau dan berkata, Kedua orang itu sedang berbicara di dalam ruangan. Saat ini, Ji Fei telah tiba di lantai paling atas. Di ujung koridor di lantai paling atas, Wulong dan Moling berdiri di dekat jendela, memandang keluar jendela dengan santai, tetapi mereka tetap menjaga kewaspadaan tinggi. Melihat Ji Fei, mereka berdua menoleh sekaligus. Ji Fei tersenyum pada kedua orang itu, tidak berkata apa-apa, dan berjalan langsung menuju kamar 1022. Dia merasa dalam hatinya bahwa dia harus berterima kasih kepada Li Ruoxi. Jika bukan karena Li Ruoxi, dia tidak akan bisa memikirkan bagaimana menghadapi Wulong dan Moling di depannya. Meski tidak lagi membunuh orang, jika ingin dua orang mati, hanya butuh hitungan menit. Ketika Wulong dan Moling melihat Ji Fei berjalan pergi dengan sangat alami, ekspresi mereka menjadi lebih santai dan mereka mengikuti di belakang dengan ekspresi alami. Namun, saya masih sangat waspada di dalam. Ji Fei, kamu di sini. Liu Daguang dan Saudari Yun berkata bersamaan ketika mereka melihat Ji Fei masuk. Ji Fei tersenyum dan memandang Saudari Yun. Saudari Yun, aku telah membawakan kalian berdua, lihatlah. Setelah mengatakan itu, dia menyingkir dan memperlihatkan Wulong dan Moling di depan Sister Yun. Saudari Yun tercengang. Wulong dan Moling di belakang Ji Fei juga menatap mata Sister Yun, dan mereka bertiga berdiri tertegun di tempat untuk sesaat. Adegan itu menjadi keheningan yang tak bisa dijelaskan. Setiap orang bahkan bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Selama setengah menit, suara Moling memecah kesunyian. Mama Yun, dengan teriakan kaget, sedih, dan rumit. Moling seperti anak perempuan yang telah lama hilang bertemu dengan ibunya. Saudari Yun juga menyadarinya saat ini. Moling, apakah itu kamu? Saudari Yun berlari dengan tubuh gemetar, dan keduanya berpelukan. Mama Yun, Moling, Wuho, keduanya berpelukan dan menangis bersama. Wulong menjatuhkan diri dan berlutut di depan Suster Yun, Ibu Yun. Sister Yun membuka lengannya yang lain dan memeluk Wulong. Dia tidak pernah menikah dan menganggap anak-anak di panti asuhan sebagai miliknya. Ketika Moling dan yang lainnya ada, dia masih seorang gadis kecil berusia 20-an. Tetapi karena kelembutan dan kebaikannya, anak yatim piatu suka memanggilnya Mama Yun. Oleh karena itu, mereka sangat dekat satu sama lain. Meskipun kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kami masih bisa mengenalinya secara sekilas. Ketiga orang itu menangis. Liu Daguang berdiri di sampingnya, menggosok tangannya dan menyeka sudut matanya dengan air mata. Hanya Ji Fei yang berdiri di dekatnya, bertindak sangat alami. Setelah menangis lama sekali, Kakak Yun membantu mereka berdua berdiri. Kemana saja kalian selama ini? Bagaimana kabar kalian?
Satu kalimat membuat Wulong dan Moling menangis semakin sedih. Butuh waktu lama sebelum dia mengangguk, "Bagus sekali, kita semua baik-baik saja." Kedua pria itu tidak menceritakan keadaan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah pembunuh, bahkan pembunuh berdarah dingin. Pembunuh bisa membunuh orang lain atau dibunuh oleh orang lain, dan karena itu tidak memiliki emosi. Namun, ketika mereka melihat Ji Fei hari ini, emosi yang tersembunyi di lubuk hati mereka sedikit meleleh. Sekarang, melihat Suster Yun lagi, hati mereka benar-benar luluh. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa dikembalikan. Jadi, saya memilih untuk berbohong. Saudari Yun tidak ragu-ragu dan memandang Moling. "Kamu tahu Wang Dong, Li Yang." Sederet nama diucapkan oleh Suster Yun. Moling dan Wulong sangat penasaran saat mendengar nama itu. Mereka adalah dua orang pertama yang dibawa pergi, dan mereka tidak menyangka bahwa orang lain akan dibawa pergi kemudian. Awalnya mereka mengira itu hanya mereka, tapi sekarang mereka menyadari itu bukan hanya mereka. "Mama Yun, apa yang sebenarnya terjadi?" Kedua orang tersebut pernah sangat membenci panti asuhan. Menurut mereka, mereka ditelantarkan oleh panti asuhan, sehingga menjadi anak terlantar dan menjadi pembunuh. Inilah sebabnya mengapa mereka tidak kembali mengunjungi panti asuhan selama bertahun-tahun. Sekarang mereka tahu bahwa bukan hanya mereka, masih banyak orang lainnya. Kejutan, terkejut, amarah, Zhou Fenghua melakukan semua ini. Suara Ji Fei terdengar dari samping. "Apa?" Kedua orang itu berteriak kaget dan menatap Ji Fei dengan pertanyaan verifikasi di mata mereka. Saudari Yun berkata, "Ya, Zhou Fenghua melakukan semua ini." Saudari Yun menceritakan apa yang terjadi di panti asuhan sebelumnya, serta bagaimana dia dikejar dan dipukuli oleh Zhou Fenghua hingga jatuh ke laut dan hampir mati. Setelah mendengarkannya, Moling dan Wulong berlutut di tanah dengan linglung, seolah-olah mereka baru saja mendengarkan sebuah cerita. Berpikir bahwa mereka hampir bertahan dan tumbuh dengan menginjak mayat orang lain selama bertahun-tahun, mereka berdua diliputi kekhawatiran tentang orang-orang yang juga dibawa pergi, dan bahkan khawatir apakah mereka dapat bertahan hidup. Namun, kata-kata ini tidak dapat diucapkan. Meskipun mereka berdua sedang berbicara dengan Mama Yun saat ini, mereka sudah memikirkan tujuan Ji Fei membawa mereka ke sini. Ji Fei sudah menemukan alasan untuk pergi. Setelah lebih dari 2 jam, kedua orang itu akhirnya menemukan alasan untuk keluar. Mereka meminta nomor telepon Ji Fei dari Sister Yun. Setelah menelepon Ji Fei, mereka datang ke kantor Phoenix. Melihat bahwa Ji Fei adalah satu-satunya orang di dalam, mereka berdua kembali waspada seperti biasanya. Mereka tidak yakin apakah Ji Fei akan melakukan sesuatu terhadap mereka. "Jangan gugup. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin bertanya tentang jalan masa depanmu." Kata-kata Ji Fei santai dan santai. Keduanya tertegun sejenak, menunjukkan kewaspadaan. Ji Fei mengangkat sudut mulutnya dan mengambil gelas di atas meja. Gunakan sedikit kekuatan, klik, dengan suara pecah, itu menjadi tumpukan puing. Mendesis, kedua orang itu menarik napas, dan wajah mereka menjadi lebih waspada. Ji Fei ini luar biasa, namun, mereka tidak berbicara dan hanya menatap Ji Fei. Jalan si pembunuh adalah jalan yang tidak bisa kembali, tapi aku memberimu kesempatan untuk bertobat. Ji Fei berbicara dengan tenang. Kedua orang itu terlihat lebih waspada, dan tanpa sadar mengepalkan tangan mereka, bersiap untuk serangan penuh. Fujinoji, Duck, Jones, dan yang lainnya semuanya ingin membunuhku, tapi mereka semua mati.
Yang disebut master dalam peringkat pembunuh tidaklah akurat, tapi satu hal adalah mereka semua adalah pemula. Bagaimana kamu ingin memilih jalanmu adalah keputusanmu. Aku tidak akan ikut campur dengan cara apapun. Kamu tidak akan mengganggu perilaku kami. Keduanya menunjukkan keterkejutan. Kenapa campur tangan? Karena kamu sudah mati. Mendesis. Wulong dan Moling sama-sama memiliki ketakutan di wajah mereka, diikuti oleh kemarahan. Bersambung.